Rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar, salah satunya dengan mengerjakan amalan-amalan untuk membuka rezeki-rezeki tersebut. Dalam Islam, rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Quran, surat Hud ayat 6, yang artinya tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz, Quran Surat Hud ayat 6. Selain sholat duha, amalan apa lagi yang akan membuka pintu-pintu rezeki? Berikut 8 amalan pembuka rezeki. 1. Melaksanakan sholat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabrani. Sholat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. 2. Membaca surat Al-Waqiah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. 3. Memperbanyak istighfar. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Nuh ayat 10-12. Lalu aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta menggandakan kebun-kebun dan sungai untukmu." Hadis riwayat Nur ayat 10-12. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahannya, memberi jalan keluar setiap kesusahannya, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Daud dan Nasa'i. 4. Memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ada di atas arasy, yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak baginya. Dan siapa menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dan Anas radhiyallahu anhu. 5. Menjaga silaturahmi. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. 6. Memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, membaca la ilaha illa wal malikul hakul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illa wal malikul hakul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. 7. Memperbanyak sholawat Nabi. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan sholawat kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. 8. Tadarus Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bertanya, "Apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk?" Lalu kami menjawab, "Ya." Demikian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam sholat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Demikian ulasan-ulasan tentang amalan pembuka rezeki. Semoga kita bisa selalu mengamalkannya setiap hari.